下一个，秦南。一品，气武魂，破！战神之魂所不胜，这可是你自找的。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan donghua baru yang berjudul Jushin Janhun. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Kita akan diperlihatkan satu MC utama dari sekte Xuanling sebagai kepala dari 4 sekte besar, dan pemeran utama ini datang ke Xueqing untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun untuk memilih murid. Keluarga Pang dan juga keluarga Qin mulai bertarung secara terbuka dan diam-diam memiliki kesempatan yang akan menentukan nasib mereka. Dan pada akhirnya MC utama kita yang bernama Chinan, dia telah mengandalkan pelatihannya yang telah dia latih sebagai bakat luar biasa dan jiwa perang yang sudah diperoleh secara kebetulan. Dan di bawah penilaian adil dari utusan Xiao Qingse, dia berhasil membalikan kemunduran dan mengalahkan keluarga Pang. Pada saat itu Chinan berulang kali mengalahkan musuh-musuh yang begitu kuat. Dia juga memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Wan Xiang dan kompetisi sekte luar. Ditambah dia juga berhasil memasuki Pavilion Wuyun dengan 4 jenius dari sekte utama. Artinya MC utama ini memiliki proses yang begitu panjang serta perjuangan yang begitu berat untuk mencapai puncak bela diri. Dan langsung aja inilah kisah selengkapnya. Pada awal cerita kita diperlihatkan sebuah prolog guys. Kita melihat dua sepasang kekasih yang memiliki anak yang bernama Jilan. Tubuhnya ini telah diambil oleh kaisar monster yang berasal dari dunia bawah. Mereka berdua pun langsung menerjang dan meminta untuk mengembalikan Jilan. Sehingga pertarungan mereka pun langsung dimulai. Di dalam pertarungan tersebut, mereka berdua sama sekali tidak bisa melukainya. Sang kaisar pun meremehkan mereka berdua padahal dirinya ini baru saja bangkit. Tetapi kekuatan mereka ini terlihat begitu lemah daripadanya. Lalu King Ye mencoba untuk menerjang dari belakang. Tapi malah dia yang terpental. Setelah itu, Kaisar Monster meminta kepada mereka berdua untuk tidak melakukan yang sia-sia. Sehingga dia pun langsung mempertanyakan, apakah dia masih mempunyai senjata spiritual untuk mengalahkan dirinya. Secara tiba-tiba di belakang dari Kaisar Monster ada sosok Kaisar Immortal. Ketika dia melihatnya dia pun langsung terkejut. Dan kita kembali kepada 2 tahun yang lalu tepatnya di kota Linsui. Di sana sedang ada acara untuk memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing untuk memasuki akademi atau sebuah sekte. Dan untuk orang pertama yang dipanggil yaitu Qin Changkong sebagai keluarga dari Qin. Tapi tak basa-basi dia pun langsung memasuki sebuah altar untuk memeriksa kemampuannya. Yang dimana dia berhasil memperlihatkan kalau dia memiliki kemampuan roh bela diri bintang kelas 5. Dan ini sesuai yang diharapkan oleh semua orang kalau Changkong termasuk orang yang paling jenius di antara mereka. Qin Changkong, Wupin Shou Wuhun. Dan selanjutnya yaitu Qinan. Seperti biasa pemeran utama ini akan selalu diremehkan, dibully dan juga diintimidasi. Dikarenakan waktu kecil dia ini termasuk orang yang begitu jenius dan juga berbakat. Tetapi secara tiba-tiba kekuatannya menghilang begitu saja padahal dia ini adalah pewaris dari Raja Bela Diri dari keluarga Qin. Changkong sebagai saudara sepupu atau saudara angkatnya mencoba untuk memprovokasinya dengan berkata, jangan membuat semua orang kecewa kalau dia ini adalah tuan muda. Lalu dia pun langsung memasuki altar untuk memeriksa kemampuannya. Seperti yang sudah diduga dia hanya berada di ranah bela diri senjata di tingkat 1 aja.
下一个，秦南。一品，气武魂。 Semua penonton yang melihat itu menjadi sangat tidak terima. Padahal Qinan sebagai tuan muda yang telah menghabisi banyak sekali sumber daya dari keluarga Qin. Tetapi tingkat kualifikasinya justru lebih lemah daripada orang yang tidak pernah memakai fasilitas keluarga Qin. Sehingga dirinya pun langsunglah diremehkan oleh semua orang dan menganggap kalau Raja Wu ataupun Raja Bela Diri telah salah memilih orang. Dan juga mereka berkata omong kosong kepada semua orang. Namun Qinan sendiri tidak begitu memperdulikannya dan langsung pergi dari sana. Alhasil panggungnya langsung diambil alih oleh Qin Changkong, di mana dia langsung mengatakan kalau Qinan memang tidak berhak untuk menjadi tuan muda ataupun penerus dari Raja Bela Diri. Karena yang pantas adalah dirinya. Lalu keesokan harinya berita tentang Qinan sebagai tuan muda jenius hanya berada di ranah bela diri di tingkat 1 itu sudah menyebar luas. Dan itu menjadi bahan pembicaraan yang begitu hangat. Serta mereka juga membandingkan dengan Qin Changkong yang sebenarnya bukan tuan muda jenius tetapi dia juga mendapati ranah bela diri di tingkatan 5. Hal tersebutlah yang membuat mereka langsung membandingkan Qin Hao dan juga si Changkong. Dari percakapan mereka berdua juga dapat disimpulkan kalau sebelumnya itu adalah penerimaan murid untuk sekte Xuanling. Tetapi tak lama dari itu keluarga Pang datang yakni Pan Xing. Dia meminta kepada mereka bertiga untuk tidak membicarakan keluarga Pang. Lalu tak lama dari itu ada seorang pria yang memakai jubah dengan mengatakan kepada Pang Xing untuk tidak berbuat onar karena ini adalah tempat dari keluarga Qin. Dengan begitu cepatnya Pang Xing langsunglah menyandranya serta mengancam untuk seluruh kota Lin Sui semuanya harus memakai nama keluarga Pang. Lalu pada malam harinya Qinan yang sedang berkultivasi di mana dia mengakui kalau dirinya ini memanglah sangat tidak berguna. Karena dia ini hanyalah memiliki ranah senjata di tingkat 1 bela diri. Baginya penyerapan energi kultivasinya ini terlalu lambat. Tetapi dia tidak begitu peduli. Walaupun dirinya mengalami penghambatan di jiwa bela diri tingkat 1. Justru itu membuat dia sangatlah senang karena pastinya dia akan mempunyai kemampuan tanpa batas sama sekali. Dan kita pun kembali kepada 2 tahun yang lalu lagi. Kita akan diperlihatkan bagaimana Qinan mendapati kekuatan yang begitu luar biasa. Di mana dirinya ini telah mewarisi kemampuan dari master perang. Maka dari itu dia memiliki sebuah pedang dan itu adalah pedang dari milik master perang. Ketika dia ingin mencoba untuk berkultivasi lagi, dirinya malah pingsan karena kehabisan energi. Dan tidak lama dari itu keluarlah master perang sembari memberikan peringatan kepada Qinan yang sedang tidak sadarkan diri. Karena sebentar lagi akan terjadinya peperangan antara monster dan juga para kultivator. Keesokan paginya dia pun sadar kembali lagi dan mencoba untuk berkultivasi. Ternyata selama ini Qinan tidak mengetahui suara misterius tersebut berasal dari mana. Yang dapat diartikan kalau Qinan tidak mengetahui dia adalah pewaris dari master perang. Dan ketika dia berkultivasi dan memasuki lautan spiritualnya, dia bertemu dengan roh jiwa master perang yang memiliki kemampuan bela diri di kelas 6. Merasa ini adalah kesempatan yang begitu langka untuk memasuki sekte Xuanyang, dia pun langsunglah berkultivasi di sana. Sedangkan di luar ada Xiao Qing yang sedang membawa beberapa pil ramuan kultivasi. Tetapi dirinya langsung dihentikan oleh 3 tuan muda dari keluarga Qin. Ketika diperiksa tuan muda tersebut sangatlah marah dan langsung berniat untuk menemui Qinan. Karena dirinya itu tidak pantas untuk mendapatkan pil tersebut. Sedangkan untuk Qinan dia sedang berkultivasi dengan begitu angkuh serta arogan, langsunglah menghancurkan gerbang kediaman dari keluarga Qinan. Dia pun langsung menanyakan kepada Qin Xiao sebenarnya apa yang dia inginkan. Kedatangannya untuk mencari keadilan dari Qinan. Di sini Qin Xiao benar-benar sangat percaya diri untuk mengalahkannya karena Qinan ini berada di bawahnya.
Kinan pun langsunglah menghela napas dengan berkata, kalau pembagian pil ini sudahlah diputuskan oleh tetua keluarga, jadi masing-masing dari mereka akan mendapatkan secara adil. Jika memang dia keberatan dalam pembagian ini, lebih baik mencari keadilan kepada tetua bukan kepada dirinya. Tetapi Qin Xiao berkata kalau dia ini tidak pantas untuk mendapatkan keadilan tersebut. Yang sudah lebih pantas adalah Qin Changkong sendiri. Lebih baik memberikan banyak pil kepada Changkong aja karena dia adalah orang yang paling jenius di saat ini. Sedangkan untuk Changkong sendiri, dia memasuki ke ruangan tempat pembagian pil dan dia bertemu dengan tetua keempat. Tanpa basa-basi dia pun langsunglah diberikan 10 pil penempat tubuh. Dan dia meminta kepada Changkong untuk berlatih dengan begitu keras karena sebentar lagi ada perekrutan di Sekte Xuan Liang. Dia berharap kepada Changkong kalau dia bisa mengalahkan keluarga Pang terutama dengan Pang Rulong. Karena itu adalah suatu ancaman besar bagi keluarga Qin nantinya. Lalu tak lama dari itu juga Xiao Qing datang melaporkan kepada tetua keempat kalau Tuan Muda Qin Xiao mengambil 10 pil milik dari Qinan. Dengan cepat tetua keempat pun pergi ke sana. Sedangkan untuk Qinan dia masih berbaik hati dan memintanya secara halus. Tetapi Qin Xiao menganggap kalau Qinan ini takut kepadanya dan dia menantang jika dirinya ingin mendapatkan pil tersebut maka dia harus bertarung dengannya. Sehingga dia pun mengeluarkan kemampuannya yang berada di tingkatan ketiga. Tetapi sayangnya berbagai serangan dari Qin Xiao sama sekali tidaklah berhasil mengenai tubuh Qinan. Lalu siapakah yang nanti akan menjadi pemenangnya? Jika penasaran maka kita tunggu aja di part selanjutnya yang akan Mimin upload secepat mungkin guys. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.